Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, luar biasa. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami akan membacakan yang menjadi penekanan warta jemaat Minggu 10 Mei 2026. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 sebanyak 2 kali. Yang pertama pukul 9, kemudian pukul 18.00 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Kemudian ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Mei 2026 pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Untuk pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei pukul 16.30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 17 atau jam 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Untuk tuan rumah kelompok pelayanan 4. Berita Komisi 2 Liturgi dan Musik bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri sebagai kantoria dan pengiring ibadah agar mengikuti pertemuan hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 14 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-111, maka panitia mengadakan pencarian dana di Jemaat Rantepao dalam bentuk pundi khusus dan basar makanan pada hari Minggu ini dalam setiap jam ibadah. Kemudian untuk berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Fred Takke, anak dari Ibu Stin Samati, anggota Jemaat Rantepao kelompok 3, pada hari Kamis 7 Mei 2026 di Solo. Jenazah almarhum Fred Takke dimakamkan pada hari Minggu 10 Mei 2026. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Kemudian poin ke-8, untuk lebih memahami isi dan makna buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, tim penyusun sejarah Jemaat Rantepao akan mengadakan agenda bedah naskah yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Mei 2026 pukul 16 atau jam 4 sore sampai selesai di Gedung Bunga Lalan. Kemudian bedah naskah ini terbuka untuk umum dan akan dilaksanakan secara hybrid, on-site di Gedung Bunga Lalan dan online melalui Zoom. Jadi Zoom akan dibuka. Kemudian di YouTube juga Solideo Jemaat Rantepao, Solideo Rantepao Channel. Kemudian peserta online yang ingin bertanya disarankan mengikuti lewat Zoom. Tayangan YouTube akan bersifat searah. Untuk informasi lebih lanjut silakan foto dan simpan link yang tertera di layar. Ada link yang tertera di layar, silakan difoto, bisa disimpan. Mohon kehadiran tua-tua jemaat, Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, pengurus OIG, panitia Hari Ulang Tahun ke-111. Terima kasih Bapak Ibu. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, silakan dapat dibaca di warta jemaat masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom.
Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kuasa dan kebangkitan Kristus, kita sebagai keluarga Allah ada di sini berhimpun dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kuasa kebangkitannya meneguhkan iman kita untuk terus melihat dan mengalami kehadiran dan karyanya dalam hari-hari kehidupan kita. Karena itu kita mengimaninya bahwa Ia tidak jauh dari kita. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian memuliakan Tuhan kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagimu, damai sejahtera Kristus yang bangkit menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Di minggu Paskah ke-6, mari Bapak Ibu Saudara kita terus bersama-sama menyatakan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan kepada sesama. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Ia setia hadir dan berkarya melalui ciptaannya. Namun dosa dan kesalahan dalam diri kita seperti kejahatan, kebencian, dendam, iri hati dan kesombongan membuat kita tidak dapat melihat dan mengalami kehadirannya. Bahkan terkadang kitalah yang justru menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, mari datang dengan kerendahan hati, mengakui dosa kita dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami sungguh berdosa. Kasihani dan ampunilah kami. Sungguh ku mohon
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali di antara kita dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 18 demikian. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut Roh. Amin. Bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur kepada Allah melalui bacaan Mazmur pasal 66 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara berbalasan. Mazmur 66 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia membuat kami tetap hidup. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban bakaran yang telah diucapkan bibirku Dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap kurban dari domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak
Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. tetapi Allah sungguh telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. dan tidak menjauhkan kasih setianya dariku. Amin. Firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian Sende Paiman Komi Lako Puang. Sende Paiman Komi Lako Puang, itu kamu mintu bandelino, pakende kami papudia, pangketu kamala biranda, ulelan itu penggaurana, mendutongan letakurana, napomanga itu tahu, siamintu walina. Sile itu semorinoan, tonton bang minum balaku puang, panguran itu olona, siauntain kapenom bana, uleran itu penggaurana, lendutongan letakurana, napomanga itu tahu, siamintu walina. Tuhan ketasi, sia usapan itu warisalu, na olai lamban tahun na puang, lanani malela menunda, uleran itu penggaurana, lendutongan letakurana, napomanga mintu tahu, siamintu walina. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama mempersiapkan bahagian firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, kita renungkan hari ini. Bacaan pertama dipersiapkan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga ayat 31 yang sekaligus menjadi bahan utama atau bacaan utama. Kemudian bacaan kedua dari pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 22. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Tritunggal, Allah pemilik dan pemelihara kehidupan kami dalam berbagai bentuknya. Allah pemilik dan kepala persekutuan kami. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu, baik di sorga maupun di bumi, untuk segala anugerah-Mu, atas segala cinta kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau terus nyatakan di sepanjang kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, Engkau berkenan menuntun menyertai kehidupan kami di sepanjang 1 minggu yang lampau. Dalam suka duka kehidupan, kami terus menyaksikan bahwa Allah tidak jauh dari kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang Tuhan kuduskan bagi kami umat-Mu. Kami boleh beristirahat dari berbagai jerih lelah kami, beristirahat dari berbagai tugas dan tanggung jawab, bahkan dari berbagai bentuk kehidupan untuk kami datang mempersekutukan hidup kami di rumah-Mu yang kudus untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah ibadah kami hari ini, ya Tuhan, kami semua merindukan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, ya Allah, dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah akal dan pikiran setiap kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar, kami baca, sungguh-sungguh dapat kami pahami dengan baik, kami mengerti. Bahkan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu kami mohon untuk memampukan setiap kami menghidupi dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, baik hamba-Mu yang terbatas ini pun sidang jemaat. Dan ya Tuhan, tuntun dan sertai kami dengan kuasa-Mu dalam ibadah ini sampai selesai. Berbicaralah Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian. Kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat,
karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Menderita dengan sabar. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu, sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kamu kepada Allah. Ia yang lemah, ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh telah mempersiapkan baterainya, di mana hal tersedia, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang selamat oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian melalui satu perikop. Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan pada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya
dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sedemikian jauh firman Tuhan kedengaran bagi kita, terberkatilah kita yang mendengarkan, memelihara, lalu melakukannya dalam hidup ini. Kurang semangat puang. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan namanya, bahkan mendengarkan firman-Nya hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, hati kita diteguhkan dan iman kita dikuatkan. Tema yang akan menuntun, yang menjadi perenungan kita hari ini, bahkan 1 minggu ke depan, ialah Ia tidak jauh dari kita. Lan bahasa Toraya, tae anna membela diomai kaleta. Tema ini, Bapak Ibu Saudara, sungguh mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai bukanlah Allah yang jauh, bukanlah Allah yang tidak peduli kepada kehidupan manusia. Tuhan adalah Allah yang hadir, amin. Allah yang dekat dan Allah yang menyertai menuntun umatnya di setiap waktu dan di setiap musim kehidupan. Saudara-saudara, tidak dapat disangkal
bahwa ada momen-momen tertentu dalam kehidupan ini ketika kita tiba-tiba sadar, oh, ternyata selama ini sudah ada. Misalnya mencari kunci rumah dengan panik. Begitu kita panik ketika kita mungkin keluar, entah jalan-jalan atau pergi karena ada undangan dan lain sebagainya, kita kembali ke rumah lalu panik mencari kunci rumah. Lalu ternyata ada di saku sendiri. Ya. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu ya. Perasaan pada saat itu bercampur lega, tetapi juga sedikit dalam tanda kutip tersentil, karena ternyata kita yang tidak menyadarinya. Pengalaman ini Bapak Ibu Saudara sangat mirip dengan pengakuan dalam kitab Kejadian pasal 28 khususnya ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia kemudian berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Ini kalimat yang jujur dan sangat manusiawi. Bukan Tuhan yang tidak hadir, tetapi Yakub yang tidak menyadari. Dan sebenarnya itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Ya mote agan susite tu nenek dadi langka tuanta. Maka dalam Mazmur 66 ayat 8 sampai 20 yang kita baca secara berpelasan tadi. Di sini pemazmur bersaksi bahwa Tuhan mendengar doanya dan tidak menjauhkan diri dari kehidupannya. Tidak menjauhkan kasih setianya. Tetapi kalau kita jujur, seringkali saat berada di tengah kondisi dan keadaan yang tidak baik-baik saja, saat kita di tengah tekanan hidup, kita justru merasa bahwa Tuhan jauh dari kehidupan kita. Kita justru merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah-kisah perjalanan hidup menceritakan misalnya seorang ibu atau seorang bapak yang gelisah memikirkan anaknya yang belum mendapat pekerjaan. Seorang mahasiswa yang cemas karena nilainya belum cukup. Seseorang yang diam-diam bergumul dengan keadaan yang sedang sakit, pergumulan karena ekonomi, pergumulan karena relasi yang retak, dan begitu banyak kisah-kisah hidup yang mungkin menggelisahkan hidup kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita bisa berdoa, tetapi hati tetap bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Apakah Tuhan jauh dari saya? Padahal, sekali lagi, mungkin jika kita melihat kembali ke belakang, unti Rasul itu katuanta,
kita akan berkata seperti Yakub. Ternyata Tuhan ada di sini, hanya saya tidak menyadarinya. Banyak kisah hidup yang membuat kita mungkin bergumul, membuat hati kita resah dan gelisah. Tapi sekali lagi, kita tidak menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga ayat 31 yang merupakan bacaan utama kita hari ini, berisi tentang kesaksian Rasul Paulus di hadapan sidang Areopagus. Dan saat itu Rasul Paulus sedang berada di kota Athena. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa kota itu, kota Athena, penuh dengan patung dan mesbah penyembahan. Bahkan orang-orang Athena sangat religius, orang yang sangat beragama. Tetapi sesungguhnya mereka belum mengenal Allah yang benar. Kita orang Toraja dari luar, banyak orang mengatakan bahwa Toraja adalah tempat religius. Tapi jangan-jangan kita seperti orang Athena. Orang yang religius, orang yang beragama, tapi tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Saya kira 1 atau 2 bulan yang lalu itu, dengan fenomena kita melalui demo ke BPS terkait dengan penyakit sosial. Ya, itu saya kira menjadi perenungan mendalam bagi kita di Toraja. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 17 melihat ada sebuah mesbah bertuliskan, kalau kita memperhatikan ayat 23, kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu kemudian Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka tentang Allah yang hidup, Kristus yang hidup, yang berkuasa atas langit dan bumi, yang memberikan napas hidup dan segala sesuatu kepada kita manusia. Lalu kemudian juga dalam Kisah Rasul pasal 17, Rasul Paulus berkata, sekali lagi, Allah itu tidak jauh dari kita masing-masing. Bahkan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam ayat 27 hingga ayat 28. Ironisnya, Rasul Paulus mengatakan ini kepada orang-orang yang sangat religius, kepada mereka yang punya mesbah untuk Allah yang tidak dikenal, dalam ayat 23. Dan artinya mereka beragama tetapi tidak menyadari dan tidak mengalami kedekatan dengan Allah. Sekali lagi saya mau katakan, fenomena kita 1-2 bulan terakhir tentang demo di BPS ini sungguh menyadarkan kita bahwa sungguh kita orang Toraja di daerah yang kita cintai ini, orang yang sangat beragama atau religius. Ini saya kira menjadi perenungan mendalam bagi kita sekalian. Pertanyaan mendasarnya ialah, bukankah hal ini juga bisa terjadi pada kita? Kita beribadah, kita berdoa, tetapi hidup sehari-hari dijalani seolah-olah Tuhan jauh. Bahkan Bapak Ibu, kadang dalam hidup ini kita panik menghadapi masa depan, seakan-akan kita berjalan sendiri. Kita mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, seakan-akan Ia tidak peduli. Dan mungkin
di suatu titik tertentu kita akan menoleh ke belakang dan berkata, Tuhan, sebenarnya ada di situ, tapi saya tidak mengetahuinya. Pembuda tu kamajoren pematualan agan mabanda anak katuanta. Apa tak enak di pemanasa. Namun saudara-saudara, firman Tuhan tidak berhenti pada kesadaran seperti itu. Dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Di sini juga Rasul Petrus mengajarkan bahwa orang percaya pun, kita sebagai orang percaya bisa mengalami penderitaan. Petrus berkata, berbahagialah kamu jika kamu harus menderita karena kebenaran. Mau paki diolona pematua ke mapari itu katuan tak belana diona katonganan. Dan apa artinya? Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan jauh. Justru seringkali dalam penderitaan kita sungguh-sungguh merasakan Kristus hadir. Nah, sebab itu mesti diketahui Bapak Ibu, Saudara, bahwa Tuhan sering memakai atau Tuhan mengizinkan pergumulan itu ada untuk apa? Untuk mendewasakan iman kita, untuk mengajar kita berserah penuh kepadanya. Bahkan untuk membentuk ketekunan dan kesetiaan, membawa kita lebih dekat kepadanya. Orang tuaku dan saudara-saudaraku, Tuhan tidak selalu langsung menghilangkan badai kehidupan. Tapi Tuhan berjanji berjalan bersama kita melewati badai itu. Seperti seorang ayah yang menggendong atau menggandeng tangan anaknya di jalan gelap. Gelapnya mungkin masih ada, tetapi anak itu menjadi tenang karena ayahnya dekat. Demikianlah juga hidup kita. Masalah akan ada. Masalah mungkin belum selesai hari ini. Tetapi Tuhan tetap dekat dengan kehidupan kita. Amin. Dan puncaknya Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kembali bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 14, khususnya ayat 15 sampai 21, di mana Tuhan Yesus berkata, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janji yang sangat dalam. Kita tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus diberikan sebagai penolong, bukan hanya untuk menemani dari luar kehidupan ini, tetapi Ia sungguh tinggal di dalam kita. Artinya, kedekatan Tuhan bukan lagi soal jarak. Ia tidak hanya di sini, Ia di dalam kita. Tetapi disinilah paradoksnya. Tuhan begitu dekat dengan kita, bahkan di dalam kita, tinggal di dalam kita, namun kita masih hidup tanpa menyadarinya. Ya moto nas turu ibang kita nampak inanta. Ya.
Apomi kita mulai dipogau. Karena kita tidak sadar bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Ia bersama dengan kita. Nah, karena itu refleksi hari ini bukan sekedar mengatakan Tuhan dekat, tetapi lebih dalam. Tuhan sudah dekat. Apakah saya menyadarinya? Apakah saya menyadarinya? Dan mungkin hari ini kita diajak berhenti sejenak dan melihat hidup kita masing-masing. Sekali lagi kita melihat kembali, melihat ke belakang hidup kita masing-masing. Dalam pergumulan yang kita alami sekarang, dalam proses yang belum selesai, dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa-biasa saja, lalu kemudian berkata dengan jujur seperti Yakub, sesungguhnya Tuhan ada di sini, dan mungkin dengan kerendahan hati kita menambahkan selama ini aku tidak menyadarinya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, masa Paskah adalah undangan untuk terbangun dari ketidaksadaran itu, untuk memulai melihat dengan mata iman bahwa dalam setiap langkah, dalam setiap gerak, di setiap napas kehidupan ini, dan dalam setiap pergumulan, Tuhan tidak jauh. Ia ada di sini, Ia hadir, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Dan karena itu, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bersama. Sebagaimana tema kita, Ia tidak jauh dari kita. Tae namambela diomai kaleta. Tuhan tidak jauh dari kita dalam sukacita. Tuhan tidak jauh dari kita dalam kesedihan. Ia dekat dalam penderitaan sekalipun. Juga Tuhan dekat dalam keberhasilan, dalam kesuksesan. Tuhan dekat. Dan dalam apapun keadaan hidup ini, percaya Tuhan selalu dekat. Dan karena itu sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya, mari menjalani hidup ini. Mungkin manusia atau sesama tidak selalu memahami kita. Mungkin ada saat kita merasa sendirian. Tetapi Tuhan sekali lagi tidak meninggalkan kita umatnya. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia dan hidup dalam kasih. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang dekat dengan kita masing-masing. Terpujilah Allah Tritunggal. Amin. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam saat teduh sejenak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun, Ia tidak jauh dari kita. Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita, dalam sukacita maupun duka cita,
Tuhan tetap dekat dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jala kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat, mari berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, di sepanjang zaman dan di segala abad, mengikrarkan pengakuan kita lewat mengucapkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak Tara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita menaikkan pujian hanyalah Yesus Juru Selamat. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Kembali kita diberikan kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita diantar firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat yang ke-15 mengatakan, kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap kurban dari domba jantan aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing. Mengiringi tanda ungkapan syukur kita, kita menaikkan pujian, terpujilah Engkau Allah yang besar, ayat 1 hingga ayat yang ke-4.
Juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah anak domba kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Ada lelang untuk mendukung kegiatan perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-111. Ini indeks minimal 100.000. Bisa langsung dibuka. Satu paket ya. 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih yang sama untuk perayaan HUT ke-111. Indeks minimal 50.000. Bisa Bapak Ibu? 111. Luar biasa, sesuai dengan ulang tahun Gereja Toraja Rantepao. Terima kasih, 111 satu kali, saya tutup langsung 3 kali. Untuk ini secara khusus kami buat lelang Amerika, mungkin jemaat majelis gereja akan membawakan pundi. Tinggal angkat tangan, tidak usah buka suara Bapak Ibu, nanti dijalankan pundinya. Yang terakhir yang mendapatkan, kami kasih kesempatan 1 menit saja. Kita mulai dari sekarang. Disilakan angkat tangan saja. menit, 40 detik.
Ya, 10 detik lagi. Habis waktu. Siapa yang terakhir? Oh ya, tim live streaming. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Tuhan memberkati. Kita satu hati dan kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembali menyatakan syukur kepadamu atas waktu, atas kesempatan terindah Tuhan anugerahkan menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami renungkan hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa Engkau selalu dekat dan tidak jauh dari kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu hadir dan menyertai umat-Mu dalam berbagai keadaan hidup. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu ketika kami menghadapi pergumulan, ketika ada dalam kesulitan, dan ketika ada dalam berbagai tantangan kehidupan. Kuatkan iman dan pengharapan kami agar tetap setia berjalan bersamamu dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami juga telah membawa persembahan kami ke hadapan-Mu, baik itu melalui pundi pun melalui natura. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan kasih kami kepadamu. Kuduskanlah setiap persembahan pemberian supaya dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami bukan hanya memberi dari apa yang kami miliki, tetapi juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan hidup di hadapan Tuhan, untuk kemudian menjadi ketaatan yang sejati. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini, hamba menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di jemaat Rantepao. Kami berdoa untuk kehidupan sehari-hari, dalam setiap tugas dan tanggung jawab, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, maupun pelayanan di berbagai bidang dan profesi. Kiranya Engkau memimpin, menolong dan memberkati setiap langkah kehidupan kami. Dalam setiap rencana dan pergumulan hidup, ajarlah kami untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepadamu. Hamba pun berdoa
untuk para orang tua kami, para lansia di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kuatkan mereka, anugerahkan kesehatan, dan hiburkan mereka dengan damai sejahtera-Mu menjalani hari-hari hidup di usia yang indah. Kiranya terus menjadi teladan kasih dan iman. Kami berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu jemaat dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka di berbagai jenjang pendidikan, baik yang bersama dengan kami pun yang ada di luar Toraja. Tuhan, tolong mereka supaya anak-anak bertumbuh dalam hikmat, iman dan karakter yang takut akan Engkau, juga dalam meraih cita-cita dan masa depan bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk kekasih-kekasih kepada jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, seperti yang diwartakan hari ini. Kiranya tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan, pengharapan dan pemulihan menurut kehendak-Mu. Berkati setiap perhatian dan pendampingan. Kami berdoa juga bagi kekasih-kekasih kami, bagi mereka yang sedang berduka, juga seperti yang telah diwartakan di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan, hiburkanlah hati mereka dengan kasih-Mu dan kuatkan mereka dalam pengharapan akan Engkau. Dan bagi jemaat yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan hidup, baik masalah keluarga, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, maupun pergumulan-pergumulan batin, Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Kami percaya Engkau tidak jauh dari kehidupan kami. Engkau adalah sumber kekuatan dan jalan keluar. Tolong ya Tuhan, dan mampukan setiap mereka untuk tetap bertahan dan berharap hanya kepada-Mu. Dan bagi mereka, bagi jemaat yang saat ini merasakan sukacita karena berkat-berkat-Mu, kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan kekasih-kekasih yang berulang tahun hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini. Karuniakanlah kesehatan, sukacita. Ajarlah mereka untuk tetap rendah hati dan setia serta memakai setiap berkat untuk memuliakan nama-Mu. Sempurnakan sukacita jemaat. Berkati dan perlengkapilah ya Tuhan para pelayan-Mu di jemaat Tuhan di sini, majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG, tata usaha, tenaga koster, tenaga magang, dan juga kepada panitia pembangunan. Kiranya pelayan-pelayan Tuhan terus setia dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, terutama ya Bapa untuk penata layanan 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang mengambil bahagian dalam pelayanan hari ini, melalui talenta, melalui potensi karunia yang Tuhan anugerahkan. Kiranya melalui semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk daerah yang kami cintai, Toraja Utara dan Tanah Toraja. Tuhan jaga, Tuhan lindungi.
Berkatilah para pemimpin bangsa dan daerah kami dengan hikmat dan takut akan Tuhan, agar keadilan, kebenaran dan damai sejahtera nyata di negeri ini. Kami pun terus berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan di sini, bahkan keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah setiap rumah tangga, biarlah setiap keluarga hidup dalam kasih dan hidup dalam kedekatan kepadamu. Dan secara pribadi Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam ketaatan setiap hari, untuk terus mendekatkan kehidupan kami kepadamu, baik saat kami dilihat orang maupun tidak, baik dalam perkara besar maupun dalam perkara kecil. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan ya Tuhan, saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, Engkau dekat. Kiranya Engkau menuntun, menyertai hingga tiba di sana dengan damai sejahtera, untuk terus menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan memberi kami hidup yang baru, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Jemaat kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pergilah dalam hidupmu. Hidupilah firman Tuhan yang kamu dengarkan hari ini, dan percayalah Dia tidak pernah jauh dari kehidupanmu. Arahkan hati kehidupanmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita melalui persekutuan ini, kita semakin diteguhkan. Dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah memakai Bapak Pendeta J. Arinto Napa untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita kembali menaikkan pujian dan meyakinkan kehidupan kita bahwa kita ini diiringi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku terhadap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.